Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Saryaman Pangaribuan. Saya mencintai kedamaian, saya mencintai NKRI. Kejadian pada tanggal 8 Oktober 2020 itu di sekitar Istana Kepresidenan, sangat dipadati massa. Jadi ini video saya ini terutama kepada adik-adik anak SMA. Saya bukan untuk mengintervensi sosial adik-adik dan mengintervensi hak adik-adik. Saya sudah mengalami persis seperti apa perjuangan demonstrasi tanggal 8 Oktober 2020. Seperti ini adik-adik anak SMA. Kalau menurut saya, adik-adik tidak perlu untuk turun untuk aksi demonstrasi besar-besaran ini. Saya mengatakan hal seperti itu seperti ini. Sayangilah diri kalian, sayangi orang tua kalian, sayangilah perjuangan orang tua kalian membesarkan adik-adik dari mulai kecil sampai sekolah. Apalagi adik-adik belum paham betul apa aturan menjalankan demonstrasi yang benar. Pesan saya kepada adik-adik, kalau pernyataan ini diterima, terima kasih. Kalau pernyataan ini tidak diterima, terima kasih juga. Ini wujud rasa cinta saya kepada adik-adik anak SMA. Jadi yang perlu adik-adik tahu, menjalankan demonstrasi itu harus sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Saya tahu saya itu pasal Undang-Undang Dasar nomor 9 untuk menyampaikan aspirasi di depan umum itu dilindungi undang-undang. Tapi ada juga aturannya adik-adik. Itu kita harus dapat izin dari aparat keamanan. Dan kita harus melayangkan surat izin untuk menggelar aksi demonstrasi di salah satu tempat. Dan itu juga ada batasnya adik-adik. Kalau setahu saya batas waktunya itu kurang lebih jam 5 atau jam 6 sore harus membuarkan diri. Kalau melewati batas waktu yang ditentukan dan melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, kalau aparat keamanan bertindak atau penanggung jawab adik-adik datang ke sana tidak ada, itu sangat sulit dibenahi seperti itu. Jadi keselamatan adik juga terancam. Seperti tadi malam ini memang anak kuliah, bukan anak SMA. Anak kuliahan, pas aparat keamanan melepaskan tembakan gas air mata persis di depan muka saudara kita anak SMA. Jadi bagian di sininya pecah, keluar darah. Jadi itu dari mulai saudara kita mahasiswa itu mengalami musibah sampai mengantarkan ke rumah sakit Gatot Subroto, kita laksanakan karena kita merasa prihatin beliau jadi korban atas unjuk rasanya. Jadi adik-adik juga harus tahu paham, aparat keamanan itu bukanlah musuh kita, bukanlah lawan kita. Jangan bertindak buruk kepada mereka. Jangan menendang blokadenya, jangan melempari batu.
Mereka itu hanya menjalankan tugas. Mereka itu satu komando. Sama seperti adik. Suatu saat adik jadi pemimpin, adik mengharapkan anggota-anggota adik itu satu komando. Jadi semua anggota-anggota adik itu harus tunduk kepada adik. Seperti itu juga aparat keamanan kita. Jadi aparat keamanan kita juga punya keluarga. Mereka rakyat, sama rakyat. Berikutnya, jangan merusak fasilitas umum. Saya bilang jangan merusak fasilitas umum. Perlu adik-adik tahu, itu fasilitas umum hasil keringat orang tua kita, hasil keringat kita juga. Itu kita belanja sembako sudah dipotong pajak, kita bayar pajak pajak kendaraan bermotor sudah dipotong untuk kas negara. Jadi itu duit orang tua kita, jadi jangan kita rusak. Kita sendiri yang rugi. Apalagi itu sudah melanggar hukum pidana, perusakan fasilitas umum. Nanti kalau adik ditindak gara-gara merusak fasilitas umum, kan kasihan juga. Jadi adik harus belajar. Kalau pesan saya dari saya nih ya, cukup adik-adik belajar dengan giat supaya hari-hari kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Ketika saatnya adik nanti menjabat jadi pemimpin keamanan, anggota DPR, dan pemimpin-pemimpin lain. Kalau untuk aksi untuk rasa hal-hal seperti ini, cukuplah mahasiswa, guru, rakyat, sudah cukup kalau menurut saya. Saya juga bukannya guru, adik-adik. Saya bukan mahasiswa, saya buruh lepas. Saya salah satu mitra perusahaan ojek online. Saya juga merasakan seperti apa itu diperbudak. Yang saya bilang, saya merasakan seperti apa yang saya diperbudak. Kemungkinan samalah halnya seperti saya itu kepada buruh di seluruh Indonesia sekarang. Perlu adik-adik tahu, kami juga driver ojek online sebenarnya keberatan dengan hal-hal seperti ini yang dibilang kapitalis. Perlu adik tahu ya, kami itu potongannya 40% dari tarif penumpang. Kita dapat 10.000, dipotong itu 40%. Berarti 4.000, sisa lah itu 6.000. Kita dapat 100.000 satu hari, dipotong lah itu 40.000. Itulah saya buruh lepas. Apalagi saya adik-adik, kemarin saya lihat di barisan pertama itu adalah anak-anak SMA. Itu persis di jalan Medan Merdeka Timur, pas depan gedung Kostrad, depan gedung TNI Kostrad. Itu barisan pertama anak-anak SMA. Setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata, aksi itu memanas. Rasanya gas air mata itu sangat pedih di mata, di hidung, di
dada ini. Jadi aksi ini bukan aksi yang biasa-biasa aja. Ini sangat mengkhawatirkan nyawa. Apalagi pada saat aksi demonstrasi itu memanas, aparat keamanan mendesak untuk mundur. Di situ massa lari berhamburan tanpa menghiraukan teman samping kiri kanan. Bisa jadi nanti suatu saat pas kita di dalam kerumunan itu, kita jatuh, kita kena injak-injak massa. Jadi kita yang jadi korban. Jadi itu perlu dipahami adik-adik, karena saya sudah melihat seperti apa perjuangan itu. Pesan saya kepada adik-adik anak SMA, kalau memang kalian merasakan kisah keluh orang tua, kakak-kakak, saudara, tolonglah belajar dengan baik, tuntut ilmu setinggi mungkin, budayakan kejujuran, cintai sejarah Indonesia, hargai patung-patung peninggalan yang ada di Indonesia ini. Seperti kejadian kemarin saya lihat di area patung-patung bersejarah terjadi pembakaran ban dan pembatas jalan dan perusahaan fasilitas umum. Yang paling saya sayangkan adik-adik, saudara-saudaraku semua, mahasiswa, saudaraku setanah air, buruh, tolonglah, saya minta tolong sebagai rakyat Indonesia, hargailah patung-patung bersejarah di Indonesia ini, terutama itu di Jakarta. Apalagi yang saya lihat pembakaran ban dan pembatas jalan di depan patung Jenderal Sudirman. Itu sangat saya sayangkan. Gimana perasaan saudara? Saudara membakar ban dan pembatas jalan di depan patung pahlawan kita, pahlawan nasional kita. Apakah saudara tidak menghargai arwah beliau? Mungkin kalau patung itu bisa melihat, mungkin dia menangis. Jenderal Sudirman itu sudah mengalami penyakit malaria di hutan untuk bertahan, tidak menyerahkan kemerdekaan ini untuk penjajah, yaitu Belanda. Bertahan Jenderal Sudirman di hutan bersama rombongannya untuk tidak memberikan negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk penjajah, dikuasai penjajah, dipimpin oleh penjajah, sampai akhirnya penjajah mundur dengan keteguhan kekuatan oleh Jenderal Sudirman. Jadi saya sangat menyayangkan saudara membakar ban dan pembatas jalan di area patung Jenderal Sudirman. Itu jenderal yang paling berjasa di NKRI ini. Itu dapat pangkat penghargaan dari Insinyur Presiden kita pertama, Insinyur Soekarno, bintang 5. Setiap markas TNI sudah paham betul dengan almarhum Jenderal Sudirman. Bahkan di markas TNI yang ada di samping Mahkamah Agung di Jakarta itu, patung beliau sudah diabadikan. Jadi saudaraku setanah air yang melihat video saya ini, tolong di-share, dibagikan. Pesan saya, jangan berbuat anarkis di area patung-patung bersejarah. Hargain
patung-patung bersejarah kita, hargai pendahulu kita, hargai pahlawan-pahlawan kita. Soalnya pahlawan kita belum seberapa perjuangan kita sebenarnya. Pahlawan kita itu sudah mengorbankan masa depannya, mengorbankan nyawanya, bermandikan darah, dianiaya oleh Belanda, dianiaya oleh penjajah, hingga gugur dalam medan perang. Kita masih mending generasi penerus bangsa. Kita terkapar jadi korban, masih ada yang menyelamatkan kita. Baik itu dari pihak keamanan, baik itu dari pihak rumah sakit, baik itu dari teman-teman kita. Pahlawan kita siapa yang menyelamatkan? Siap mati, siap perang. Itu prinsip mereka. Nah, seperti itulah video saya dulu hari ini. Tolong buat adik-adik SMA, kalau bisa saya berpesan, janganlah ikut lagi ya. Cukuplah kami, masyarakat, mahasiswa, dan guru. Kami siap berjuang orang tua kalian untuk masa depan kalian. Kalian cukup belajar dengan tekun, jangan main TikTok. Main TikTok gak ada gunanya itu, main game gak ada gunanya itu. Main TikTok sarak malu kita hilang, orang perusahaan sana yang kaya. Main game itu bisa mencuci pikiran kita supaya kita tidak peka untuk negara kita ini, supaya kita tidak belajar. Gak ada artinya itu game-game, gak ada artinya itu TikTok. Lebih baik kita belajar membaca, bersosial, menolong sesama. Itu aja pesan saya adik-adik. Semoga bisa jadi bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari saya, rakyat yang berjiwa nasionalisme.